Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nisa, dosen program studi S1 Kebidanan di Stikes Medistra Indonesia dengan tugas tambahan sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Latar belakang kualifikasi pendidikan saya Magister Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan Reproduksi lulusan dari Universitas Respati Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Saat ini, saya diberikan amanat untuk mengampuh 4 mata kuliah, yaitu Fisiologi Kebidanan, Asuhan Kebidanan Masa Nifas, Asuhan Komplementer dalam Kebidanan, dan Ilmu Sosial Budaya Dasar yang berhubungan dengan kebidanan dan kesehatan reproduksi wanita. Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, awal mula pembelajaran saya menyapa mahasiswa, menyampaikan pentingnya topik yang akan saya sampaikan, dan menyampaikan tujuan akhir dari mata kuliah. Proses interaksi di kelas saya mulai dengan presentasi, diskusi, dan materi yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembahasan kasus. Akan tetapi saya belum merasa puas dengan sistem yang sudah saya lakukan. Sebab tujuan akhir dari mata kuliah yang saya ampuh, mahasiswa diharapkan selain memahami harus mahir melakukan praktik. Maka dari itu yang saya lakukan adalah membuat model praktikum sederhana, mudah dibuat dan murah biayanya, sehingga mahasiswa bisa membuat sendiri dan bisa dipakai saat melakukan penyuluhan di wahana praktik, yaitu pantung perawatan payudara dan pantung teknik menyusui yang baik dan benar. Dalam hal perubahan yang saya lakukan, mahasiswa lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Bahkan nilai secara teori mendapatkan hasil yang baik dan skill mahasiswa menjadi lebih mahir saat diujikan di laboratorium dan lahan praktik. Dalam hal kedisiplinan, saya dan mahasiswa sama-sama mempunyai komitmen yang dibangun sejak dini, yaitu menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Contoh, disiplin masuk kelas atau room Zoom dan selalu on kamera. Tepat waktu di dalam mengumpulkan tugas, kejujuran dalam mengerjakan ujian, dan tidak melakukan plagiarisme. Dalam hal keteladanan, saya memberikan contoh secara nyata dalam meningkatkan kesadaran, kejujuran, kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab, serta disiplin bahkan penerapan etika kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dengan mahasiswa dan tim dosen. Dengan berpakaian rapi, penampilan dengan penuh aura semangat, sopan dan santun saat berkomunikasi, baik di dalam kelas atau room Zoom, di laboratorium, bahkan di lahan praktik. Dalam hal keterbukaan terhadap kritik, saya sangat terbuka menerima kritik baik dari mahasiswa dan teman sejawat, termasuk dari pimpinan perguruan tinggi melalui EDOM dan KPI. Salah satu contoh, jika saya melakukan kesalahan, saya tidak segan meminta maaf dan segera memperbaiki diri. Dalam hal usaha inovatif, saya sudah publikasi 4 buku bahan ajar ber-ISBN dan 5 haki diantaranya Bunga Rampai, Pokok-pokok penting ilmu kebidanan, Asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui, Mengenal terapi komplementer dalam kebidanan, buku Ayah Asih dan Menyusui. Dalam hal konsistensi, pengembangan ilmu pengetahuan yang saya tekuni, yakni bidang kesehatan reproduksi, mulai dari pengampu mata kuliah, pengembangan bahan ajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dari buku yang sudah saya kembangkan, dilanjutkan kepada pengabdian masyarakat. Dari pengabdian masyarakat, saya berhasil mendapatkan penghargaan bimbingan mahasiswa dan penghargaan sebagai penulis buku. Berikut ini merupakan bukti pada saat saya memberikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu kembali lewat Zoom. Setelah minggu lalu, kita sudah melakukan kontrak program mata kuliah konsep dasar asuhan pada masa nifas. Ya,
Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu bagaimana kabarnya hari ini semua. Mudah-mudahan sehat ya dan tetap semangat mengikuti aktivitas sehari-hari, menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama di dalam menuntut ilmu. Baik, pada hari ini ya kita akan membahas lagi mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas, ya, di mana topik yang akan kita bahas hari ini adalah konsep dasar pada masa nifas dan menyusui. Baik, saya lanjutkan. Saya reminder dulu ya terkait komitmen kita bersama. Minggu lalu kita sudah sama-sama sepakat ini ya, bahwa pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui itu kehadiran di ruang Zoom 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Fokus dan mempersiapkan diri dengan baik di depan laptop atau media yang dipakai saat ini. Jangan lupa berdoa sebelum materi kita mulai. Kemudian mencatat pertanyaan setelah tayangan slide demi slide dan memahami tujuan proses pembelajaran. Baik, pokok bahasan dan tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi dalam pertemuan hari ini itu adalah definisi masa nifas, tujuan asuhan pada masa nifas, peran dan fungsi tanggung jawab bidan pada masa nifas, tahapan masa nifas, kebijakan program nasional pada masa nifas, asuhan kebidanan pada masa nifas yang berpusat pada prinsip woman center care yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Yang topik bahasan yang terakhir yaitu perubahan fisiologi reproduksi dan non-reproduksi pada masa nifas. Nah, baik, saya akan sampaikan tujuan dari akhir pembelajaran kali ini itu adalah mampu memahami konsep dasar dan adaptasi fisiologi pada masa nifas dan proses menyusui. Kemudian mampu mengaplikasikan kebijakan teknis pada masa nifas dan menyusui pada ibu untuk meningkatkan kesehatan reproduksi wanita. Nah, baik, di sini saya akan mulai membahas mengenai definisi nifas itu ya, atau kita sebut bahasa medisnya itu adalah porperium. Nah, kita sama-sama tahu bahwa porperium itu terjadi setelah lahirnya plasenta. Nah, sampai terjadi kelahiran plasenta sampai kembalinya alat-alat kandungan kembali seperti semula sebelum hamil. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan pada masa nifas itu kira-kira 6 minggu. Apa saja yang terjadi? Nah, bisa tergambarkan di gambar ini. Hal-hal yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada masa nifas akan kembali seperti sebelum hamil, itu adalah terutama organ reproduksi. Nah, selain organ reproduksi juga organ non-reproduksi. Berikut ini merupakan bukti bahwa saya melakukan interaksi tanya jawab dengan mahasiswa sekaligus menutup akhir sesi dengan pencapaian tujuan akhir pembelajaran. Cara meningkatkan pelayanan masa nifas di masa COVID seperti sekarang. Terima kasih, Bu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, memang kita perlu banyak metode atau strategi dalam peningkatan masa nifas pada kondisi pandemi saat ini. Ya, kita tahu bahwa kita tidak boleh lepas dari pelayanan yang seharusnya kita laksanakan ya, seperti sebelum masa COVID. Namun ya, ada aturan tersendiri yang memang sudah disepakati bersama ya,
bahwa pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik, ya tentunya dengan batas-batas tertentu dan pelaksanaan prokes yang ketat. Nah, jika pasien mau berkunjung ke tempat kita, ya sebaiknya contoh ya yang sudah dilakukan oleh bidan-bidan itu komunikasi terlebih dahulu. Ya, mau kunjungan apa? Ya, kan itu sudah ada datanya ya. Diharapkan bidan itu sudah memberikan informasi sebelumnya. Kalau mau melakukan pemeriksaan, diharapkan menghubungi terlebih dahulu. Kemudian ada pembatasan jam praktek, ya, supaya pasien itu tidak numpuk, tidak berkerumun gitu ya. Itu diatur jadwalnya. Waktu kunjungan pas masa nifas itu kan ada waktu untuk kunjungannya ya Ibu. Nah, gimana kalau misalkan si Ibu nifasnya itu tidak ingin melakukan kunjungan karena dia ngerasa, oh ini anak bayi saya baik-baik aja, terus kondisi saya juga baik-baik aja, udahlah nggak usah kunjungan gitu. Itu sikap kitanya itu kayak gimana ya Ibu untuk memberitahu kepada pasien itu Ibu? Terima kasih Iya. Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi makanya Ibu sudah sampaikan di pertemuan awal bahwa kita itu harus mampu memberikan edukasi dengan baik, ya, sehingga pasien itu mau melakukan apa yang kita sarankan, ya, apa yang kita sarankan. Jadi kalau ada pasien yang bersikap seperti itu, mengingat kunjungan pada masa nifas itu penting, ya, Ibu sampaikan minggu lalu itu adalah masa nifas itu ada masa kritis, ya. Jadi jangan sampai nanti pasien jika tidak mau melakukan kunjungan, dilakukan kunjungan ke rumahnya. Ya, dilakukan kunjungan ke rumahnya Ibu. Saat ini sudah 6 hari postpartum. Ini ada kunjungan, seharusnya Ibu melakukan pemeriksaan dan bayinya juga kita lakukan pemeriksaan termasuk imunisasinya. Gitu ya. Kan ada sebelum pulang, makanya itu dikasih penjelasan. Ya, nanti akan diajarkan anticipatory guidance, mempunyai hak mendapatkan informasi yang berkualitas. Gitu ya. Jadi wajib itu dilaksanakan. Ya, sampai 40 hari memastikan bayi dan ibu itu dalam kondisi sehat. Betul-betul sehat dan sampai ibunya itu ber-KB. Ya, bayinya tidak ada kendala pada saat menyusui. Gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya Ibu, baik Ibu, terima kasih. Baik ya. Baik, dari pagi sudah kita presentasi, kemudian kita tanya jawab diskusi, kemudian materi dari Ibu, dilanjutkan dengan tanya jawab diskusi juga. Ya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini itu akan kita penuhi bersama bahwa mahasiswa sudah mampu ya memahami bagaimana etiko-legal dalam kita melaksanakan asuhan kebidanan dan memahami ya bahwa hak ibu dan hak bayi di dalam menyusui itu memang harus betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari seorang bidan. Nah, kita ketemu di Selasa depan ya, Selasa minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat meskipun belajar daring di masa pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian deskripsi diri yang
dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.